Pada materi teks laporan hasil observasi kali ini, kita membahas tentang syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam penulisan teks laporan hasil observasi dan tipe kebahasaan yang dipakai dalam menyusun laporan hasil observasi. Penulisan laporan hasil observasi harus memenuhi syarat sebagaimana penulisan karya tulis ilmiah yang meliputi logis, artinya semua uraian berupa penjelasan atau keterangan disajikan berdasarkan alasan logis sehingga diterima secara nalar oleh pembaca. Sistematis, artinya urutan penyajian semua bagian menunjukkan jalinan hubungan yang padu. Objektif, artinya semua data disajikan sesuai dengan keadaan atau kejadian yang sesungguhnya. Tuntas, artinya semua permasalahan dibahas secara rinci dan mendasar sampai selesai. Saksama, artinya penulisan laporan harus cermat sehingga tidak terjadi kesalahan maupun kekeliruan. Jelas, artinya laporan ditulis menggunakan bahasa eksplisit atau secara langsung yang mengacu pada makna denotatif atau sebenarnya sehingga mudah dipahami oleh pembaca serta tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Valid, artinya dapat diuji kebenarannya berdasarkan disiplin ilmu yang sesuai. Terbuka, artinya data yang disajikan dapat berubah apabila muncul pembuktian baru yang lebih valid. Santun, artinya penyajian laporan selalu memperhatikan tata tulis yang benar dan lazim. Dalam menyusun laporan hasil observasi, terdapat tipe kebahasaan yang harus dipakai, yaitu yang pertama, jenis kata dalam kelompok kata atau frasa yang dominan digunakan dalam sebuah teks laporan hasil observasi adalah kata verba atau kata kerja dan nomina atau kata benda. Kedua, dalam kegiatan berbahasa, kata yang digunakan dapat berupa kata dasar atau kata bentukan. Kata dasar adalah kata yang belum mendapatkan imbuhan, pemajemukan, atau pengulangan. Sedangkan kata bentukan adalah kata yang telah mendapatkan imbuhan atau afiksasi, pengulangan, atau reduplikasi, dan pemajemukan ketika digunakan. Kata yang mendapat proses pengimbuhan dapat berupa jenis. Misalnya, kata berjenis verba dapat berubah menjadi nomina jika mendapat imbuhan. Contohnya seperti kata minum. Kata minum merupakan jenis kata verba. Mendapat imbuhan an menjadi minuman, berubah menjadi nomina. 3. Kalimat dalam sebuah teks dapat dibentuk hanya oleh satu klausa, yaitu bagian kalimat yang memiliki subjek dan predikat. Kalimat yang hanya memiliki satu klausa disebut sebagai kalimat simpleks atau biasa disebut pula sebagai kalimat tunggal. 4. Kalimat kompleks atau kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki dua atau lebih klausa. Kalimat kompleks dibagi menjadi dua macam, yaitu kalimat kompleks atau majemuk setara dan kalimat kompleks atau majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara memiliki dua klausa yang setara dalam suatu kalimat, sedangkan kalimat majemuk bertingkat memiliki klausa ganda yang tidak sama atau berada di bawah fungsi utama suatu kalimat. 5. Teks laporan hasil observasi juga harus memenuhi kaidah bahasa Indonesia baku, yaitu mempelajari penulisan, huruf kapital, dan
di dan ke sebagai imbuhan dan sebagai kata depan. Demikianlah materi terakhir mengenai teks laporan hasil observasi. Semoga dapat menambah pengetahuan kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.